Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru. Kita boleh bersama-sama lagi datang, menyembah, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Bersyukur buat kasih Tuhan yang menyelamatkan hidup kita. Bersyukur buat kasih Tuhan yang memberikan kemerdekaan yang hakiki dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidurnya yang kau beri bagi kami. Pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Bapa. Kami bersyukur buat hari baru penuh berkat, kemenangan cita-cita melimpah yang kau jadikan bagi kami. Dan pagi hari ini kami juga mau bersyukur untuk 81 tahun kemerdekaan bangsa kami, Tuhan. Sekalipun masih ada begitu banyak hal yang sedang terjadi hari-hari ini, tapi kami bersyukur menjadi bangsa yang merdeka. Dan lebih daripada itu kami mau bersyukur karena Engkau juga memerdekakan kami dari perhambaan dosa. Engkau jadikan kami anak-anak-Mu, sehingga kami dapat memanggil-Mu ya Abba, ya Bapa. Kami tidak lagi terikat pada hal-hal yang menyengsarakan kami, yang membinasakan kami. Tapi biarlah kami menjadi anak-anak yang menyukakan hati-Mu sebagai hamba-hamba kebenaran yang melakukan kebenaran firman. Abba, Abba, Kau segala bagiku, tunaikan padamu dengan segenap hatiku. Apa Bapa, ku mengasihimu. Segala bagiku, tunaikan syukur padamu dengan segenap hatiku. Abba, Bapa, ku mengasihimu. Berikan segala
Engkau Tuhan, emas perak dan permata, tiada ganti. Ku ingin lebih bersekutu denganmu, jadi tangguh hamba setia kepada Abah. Baba, naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Ku mengasihi lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas perak dan permata, tiada artinya. Ingin lebih bersekutu denganmu, jadi tangguh hamba setia kepadamu. Amin. Haleluya. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas perak dan permata, tiada ku ingin lebih bersekutu denganmu, jadi tangguh hamba setia kepadamu. Jadi tangguh hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu.
Kami bersyukur kami bersyukur kepadamu. Kau selamatkan kami, kau merdekakan kami dari penghambaan dosa. Kau bebaskan kami dari belenggu dosa. Dengan darah-Mu yang mahal, bukan dengan emas, perak, dan batu bata, tapi dengan nyawa-Mu, Kau selamatkan kami. Bahkan lebih daripada itu, Engkau jadikan kami anak-anak. Betapa kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Bapa buat Yesus yang Kau beri bagi kami. Terima kasih Yesus buat pengorbanan. Terima kasih Roh Kudus untuk kami sebagai orang-orang yang telah merdeka. Untuk kami terus melakukan kebenaran-kebenaran. Supaya kami tidak terikat lagi dengan perkara-perkara dosa. Terima kasih Tuhan, Kau sertai kami. Kami mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya dalam hidup kami di dalam. Kami tak pernah kekurangan satupun yang baik. Ada pertolongan di dalam setiap permasalahan kami. Ada kemenangan di dalam setiap pergumulan kami. Ada jawaban di setiap persoalan hidup kami. Terima kasih. Damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu yang terus melimpah dalam hidup kami. Sekalipun keadaan di sekeliling kami tidak menentukan, sekalipun keadaan di sekeliling kami sedang tidak baik-baik saja, tapi keadaan kami baik-baik saja, sebab Engkau ada bersama kami Tuhan. Sebab itu kami mau senantiasa bersyukur dalam segala keadaan. Sebab Engkau ada di setiap keadaan kami. Memerdekakan kami. Membebaskan kami. Kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Terima kasih, terima kasih. Penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Penyertaan-Mu ajaib, Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau, ajaib Engkau. Haleluya, haleluya. Ajaib Engkau. Syukur bagimu, syukur bagimu. Haleluya, haleluya. Sebab kami mau terus bersyukur buat kasih-Mu yang Kau nyatakan bagi kami. Yang membuat kami memanggil-Mu ya Aba ya Tuhan. Sebab Kau jadikan kami anak-anak. Karena Kau telah menebus kami, memerdekakan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah berkorban bagi anakmu. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah berkorban bagi dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah. Selama hidupku, ku sembah. Bersyukur, bersyukur, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah. Sama hidupku, ku sembah
Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Ya, selama hidup kami menyembah. Bukan hanya sebatas dengan kata-kata yang keluar, dengan lagu-lagu yang kami nyanyikan, tapi biarlah seluruh aspek hidup kami menjadi penyembahan kepadamu. Sebab Engkau yang telah memerdekakan kami dari perhambaan. Engkau yang telah menebus hidup kami dan memerdekakan kami. Sebab itu biarlah kami berlaku dan bertindak sebagai orang-orang yang merdeka di dalam Engkau. Tidak terikat lagi kepada perkara-perkara dosa dan dunia. Tapi kami boleh menikmati penyertaan damai sejahtera, sukacita. Sekalipun kami ada di dalam dunia tergoncang, tapi kami tidak tergoncangkan sebab kami dalam kerajaan sebagai orang-orang yang merdeka. Kami bersyukur pagi hari ini. Kami mau siapkan hati kami lagi untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, shalom. Selamat pagi semuanya. Merdeka. Hari ini kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan buat pemeliharaan, penjagaan, penyertaan Tuhan di sepanjang hari-hari hidup kita. Kalau kita boleh ada hari ini, bukan saja kita merayakan 81 tahun kemerdekaan bangsa kita, tapi bersyukur buat kemerdekaan hakiki yang Tuhan berikan dalam hidup kita melalui karya penebusan di kayu salib, bukan karena hebat, gagah, dan kuat kita, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Nah, hari ini pembacaan kita sudah ada di dalam kitab Keluaran pasal 27. Kalau dari pasal 25 kita sudah baca bagaimana Musa waktu di Gunung Sinai selama 40 hari 40 malam Tuhan berbicara, memberikan arahan-arahan untuk pembuatan bukan bait Allah, kemah sembayang, kemah suci, karena mereka masih di padang gurun, jadi masih dalam bentuk portable, dan itu saya percaya sebagian besar dan mungkin semua kita pernah melihat skema dari kemah sembayang Musa yang sebenarnya itu adalah gambaran dari spiritual journey bagi kita orang percaya. Jadi kita bersyukur betapa Tuhan kita itu Tuhan yang wow, segala sesuatunya itu dalam rencananya. Bahkan seperti beberapa waktu yang lalu saya pernah katakan, bahkan prinsip salib di hati Allah itu pun sudah ada sejak dalam kekekalan. Bahkan sejak manusia belum dibentuk, belum diciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Walaupun seringkali ada begitu banyak orang tanya, loh kalau memang Tuhan tahu nanti manusia dibentuk dan diciptakan itu akan jatuh dalam dosa, ya kenapa dibuat? Ya itu kan haknya Tuhan sih, kalau saya mau jawab sederhananya. Tapi ya karena itulah hakikat Allah yang penuh kasih. Walaupun Allah pada dasarnya ingin manusia itu dengan free will yang diberi, itu ya menyembah Tuhan, itu karena keinginan
hatinya, dalam kehendak bebasnya, bukan karena keterpaksaan. Makanya hari ini kita juga harus diingatkan kita ini sudah dimerdekakan. Adam yang pertama sudah gagal. Dia tidak menggunakan free will-nya untuk menjadikan hidupnya sebagai penyembahan kepada Tuhan, tapi akhirnya jatuh dalam dosa. Tetapi bersyukur buat Adam kedua, yaitu Yesus, yang juga dalam rupa manusia, sekalipun dia Allah, dalam rupa manusia, dalam konteks keseluruhan, dia memiliki tubuhnya bisa lemah, perasaannya bisa galau, perasaannya bisa sedih, fisiknya bisa lapar, bisa sakit, bisa berdarah. Tapi dalam segala hal, kita akhirnya bisa melihat bagaimana Yesus dalam kemanusiaannya akhirnya membuat keputusan final, tidak mengikuti kehendak dagingnya, karena Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14 dengan jelas katakan bahwa firman itu telah menjadi daging, sama seperti kita punya daging dengan segala kelemahan dan keterbatasannya. Tapi Yesus berkata, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Bapa. Nah, harusnya hal itu juga yang menolong kita, mengingatkan kita, untuk kita juga dengan free will yang juga ada dalam hidup kita bisa berkata kepada Bapa, jadilah seturut dengan kehendakmu, bukan kehendakku. Bukankah kita juga mengalami hal yang sama dan menerima hal yang sama? Maksud saya, waktu kita percaya kepada Yesus, memberi diri baptis dengan maksud supaya kita memaknai baptisan itu setiap hari, dan kemudian kita menerima Roh Kudus yang menolong kita, mengajar kita, memampukan kita, menguatkan kita, untuk kita hidup seturut dengan kehendak Bapa. Jadi nggak ada alasan sebenarnya. Tapi ayo, mari terus kita hidup sesuai dengan skema atau skenario yang Tuhan buat. Yang saya katakan, skema kemah sembahyang itu spiritual journey kita. Bagaimana ada 3 bagian secara garis besar dalam kemah sembahyang, yaitu halaman, terus ruang kudus, dan ruang maha kudus. Nah, untuk masuk ke halaman itu akan ada 4 tiang, dan itu artinya ada 3 pintu. Nah, 4 tiang itu bicara tentang 4 Injil, dan 3 pintu itu bicara tentang Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ada kain-kain yang ditirai, yang itu melambangkan Yesus sebagai anak manusia, kayak di Injil Matius, maka ada silsilah, atau Yesus sebagai hamba di dalam Injil Markus, Yesus sebagai raja di Injil Lukas, dan Yesus sebagai anak Allah di Injil Yohanes. Nah, artinya setiap orang yang menerima kabar baik, yaitu Injil, dan ketika kita menerima kabar baik itu dan kemudian kita meresponi jamahan Roh Kudus dengan free will kita, dengan kehendak bebas, ya kita akan masuk ke halaman itu. Nah, dan kemudian di halaman itu yang akan kita baca nanti di pasal 27 hari ini, kita akan menemukan mesbah korban bakaran. Itu bicara tentang pertobatan. Jadi setiap orang yang dengar Injil dan kemudian dia meresponi jamahan Roh Kudus waktu dia dengar Injil, sehingga dengan free will-nya dia mau bertobat, yaitu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, dan kemudian selangkah dari mesbah korban bakaran itu akan ada yang namanya kolam basuhan. Nah, setelah kolam basuhan, maka orang akan masuk ke ruang kudus. Nah, untuk masuk ruang kudus itu akan ada 4 pintu yang terbuat dari 5 tiang, yang masing-masing tiang itu tingginya 10 hasta. Itu bicara tentang Pentakosta, hari ke-50 pencurahan Roh Kudus.
Nah, jadi setiap orang yang mendengar Injil, dan karena dia meresponi jamahan Roh Kudus waktu dia dengar Injil, dengan free will, kehendak bebasnya, dia bertobat, memberi diri dibaptis, kemudian dia menerima karunia Roh Kudus, sehingga dia hidup di dalam kebenaran firman. Karena kalau begitu kita masuk ruang kudus, di sebelah kanannya itu akan ada meja roti sajian, yang pagi dan petang rotinya harus tetap tersedia. Itu bicara tentang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, di sebelah kirinya ada kaki dian, yaitu bicara tentang bagaimana kita hidup di dalam urapan Roh Kudus yang terus-menerus dalam hidup kita. Bukan kalau kita masuk ke gedung gereja baru minta Roh Kudus itu diam dalam hidup kita, tapi kita harus bekerja, beraktivitas, melakukan segala sesuatu dalam tuntunan pimpinan Roh Kudus. Dan ketika kita maju lagi sebelum masuk ruang Maha Kudus, di situ ada mesbah dupa yang bicara tentang doa, pujian, penyembahan yang harusnya menjadi gaya hidup bagi setiap orang percaya. Baru kemudian ada tirai yang membatasi untuk masuk ke ruang Maha Kudus, di mana ada tabut perjanjian Allah yang di dalamnya ada 2 loh batu, ada mana, dan ada tongkat Harun yang berbunga. Nah, tabut Allah itu tempat di mana manusia bertemu dengan Tuhan. Dan tentu di dalam konteks perjanjian lama yang kita akan baca hari-hari ini, itu hanya imam besar yang sekali setahun bisa masuk sampai ke ruang Maha Kudus dengan membawa korban darah untuk dipercikkan di atas tabut perjanjian. Nah, tapi kalau dia kedapatan berdosa tidak layak, dia bisa mati seketika. Tetapi di dalam Kristus kita bersyukur waktu Yesus disalibkan, dan ketika Yesus menyerahkan nyawanya, maka firman Tuhan mencatat tabir bait Allah. Nah, tabir bait Allah yang dimaksud itu adalah tabir yang membatasi atau yang menjadi pemisah antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Itu yang terbelah secara diagonal seperti ini. Sehingga semua mata bisa tertuju kepada tabut Allah itu. Nah, itu sebuah hal yang harus kita syukuri di dalam Kristus. Kita menjadi imamat yang berkerajaan setiap kita, sehingga kita bisa terus ada di hadirat Tuhan, dan dengan membawa korban persembahan yaitu darah Yesus sendiri sebagai darah anak domba Allah. Nah, jadi bicara tentang kemah sembahyang, ya kita bersyukur, kita berterima kasih Tuhan sudah punya skenario begitu luar biasa dalam hidup kita. Jadi, kalaupun banyak orang hari-hari ini ngomong bangsa kita merdeka tapi rakyatnya nggak merdeka, tapi saya berharap kita nggak punya mental seperti itu, sehingga kita juga ikut-ikutan merasa nggak merdeka di bangsa ini. Tapi mari coba kita lihat hidup kita. Harusnya kita yang merdeka secara hakiki dalam Kristus. Sekalipun dunia sedang tidak baik-baik saja, toh keadaan kita baik-baik saja. Kita dapat terus bersuka cita, kita terus damai sejahtera. Ketika ada pergumulan, kita mengalami kemenangan. Ketika ada persoalan, kita mendapatkan jawaban. Ketika mengalami permasalahan, kita mendapatkan pertolongan. Ketika ada jalan buntu, ada jalan keluar bagi kita di dalam Kristus. Wow, harusnya hidup seperti itulah kemerdekaan hakiki yang kita miliki. Jangan terprovokasi, dan jangan tertipu, jangan terintimidasi, sehingga kita kembali menjadi orang yang hidup karena melihat, bukan karena percaya. Walaupun sekali lagi ya itu pilihan kita Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau tetap memilih untuk hidup karena melihat dan bisa menikmati hal itu sehingga tiap harinya cuma isinya ngeluh, bersungut-sungut, stres, ya itu pilihan, tapi kan seharusnya tidak seperti itu Bapak Ibu. Hidup kita harus mengalami kemerdekaan hakiki di dalam Kristus. Roh, jiwa, dan tubuh kita baik-baik saja seperti doa Paulus untuk jemaat. Begitu juga
Hari ini saya berdoa supaya roh, jiwa, dan tubuh Bapak Ibu baik-baik saja dengan seluruh aspek hidup yang ada dalam hidup kita. Ya, kita berdoa dan mengusahakan kesejahteraan. Sekecil apapun yang bisa kita lakukan, ya ayo minimal buang sampah jangan sembarangan supaya nggak terjadi banjir. Itu sudah usaha kita untuk mensejahterakan bangsa kita. Terus apalagi Bapak Ibu, kita nggak menggunakan trotoar waktu kita berkendara, sehingga kita merampas kemerdekaan orang lain yang sedang berjalan kaki. Ya contoh-contoh kecil seperti itu Bapak Ibu. Jadi hari ini di momen kemerdekaan bangsa kita mau bersyukur buat kemerdekaan hakiki yang kita miliki di dalam Kristus. Dan kita mau menikmati benar-benar hidup di dalam kemerdekaan itu. Sekalipun di tengah-tengah dunia yang mungkin orang katakan memang nggak merdeka. Dunia mau sampai kapanpun nggak akan pernah mengalami kemerdekaan. Mau dimanapun Bapak Ibu. Kalau bahasa Pak yang pernah ngomong, mau tunggu mapan. Kapan? Nggak akan pernah ada yang istilah mapan dengan ekspektasi. Semakin kita punya ekspektasi, semakin kita akan merasa kecewa dengan ekspektasi kita sendiri. Makanya mari pengharapan kita hanya di dalam Tuhan. Dan pengharapan kita itu harusnya menjadi seperti sauh yang kuat, kata kitab Ibrani. Yang justru membuat kita nggak akan pernah kecewa, yang akan nggak membuat kita goyah, tapi kita terus bersuka cita, menikmati damai sejahtera, menikmati kebebasan dalam segala aspek hidup kita. Oke, saya akan mulai baca dari kitab Keluaran 27. Saya sudah jelaskan di awal. Mengenai mesbah korban bakaran, haruslah engkau membuat mesbah dari kayu penaga, 5 hasta panjangnya dan 5 hasta lebarnya, sehingga mesbah itu 4 persegi, tetapi 3 hasta tingginya. Haruslah engkau membuat tanduk-tanduknya pada keempat sudutnya. Tanduk-tanduknya itu haruslah seiras dengan mesbah itu, dan haruslah engkau menyalutnya dengan tembaga. Juga harus engkau membuat kuali-kualinya tempat menaruh abunya, dan sodok-sodoknya dan bokor-bokor pengiramannya, garpu-garpunya dan perbaraan-perbaraannya, semua perkakasnya itu harus kau buat dari tembaga. Haruslah engkau membuat untuk itu kisi-kisi, yakni jala-jala tembaga, dan pada jala-jala itu haruslah kau buat 4 gelang tembaga pada keempat ujungnya. Haruslah engkau memasang jala-jala itu di bawah jalur mesbah itu, mulai dari sebelah bawah, sehingga jala-jala itu sampai setengah tinggi mesbah itu. Haruslah engkau membuat kayu-kayu pengusung untuk mesbah itu. Kayu-kayu pengusung itu dari kayu penaga, dan menyalutnya dengan tembaga. Kayu-kayu pengusung itu haruslah dimasukkan ke dalam gelang-gelang itu, dan kayu-kayu pengusung itu haruslah ada pada kedua rusuk mesbah itu waktu mesbah itu diangkut. Mesbah itu harus kau buat berongga dan dari papan, seperti yang ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu, demikianlah harus dibuat mesbah itu. Jadi di atas gunung itu Tuhan bukan cuma kasih blueprint Bapak Ibu, kertas blueprint untuk agenda. Selain itu tentunya Tuhan lebih daripada itu, benar-benar ada apa ya? Kalau sekarang itu desainer-desainer konstruksi itu sudah bisa membuat 3 dimensi ya, mungkin ya 3 dimensi atau bahkan mungkin 4 dimensi Bapak Ibu ya. Tapi kalau kalau yang ditunjukkan Musa itu bukan 3-4 dimensi lagi, itu memang bentuk nyata seperti itu. Sehingga Musa benar-benar punya gambaran yang jelas seperti yang ditunjukkan. Dan kemudian kita tahu berikutnya nanti Tuhan akan memberikan hikmatnya, langsung kayak dikasih internal hard disk itu dicolokin ke Aholiab dan Bezalel, cekrek, sehingga semua data blueprint itu ada di otak mereka, sehingga mereka bisa memimpin bangsa Israel membuat semua perangkat yang Musa lihat. Aholiab, Bezalel nggak lihat, tapi Musa yang lihat, tapi Aholiab, Bezalel diberi hikmat. Ya seperti saya katakan ya, mungkin kalau zaman sekarang mereka itu kayak robot terus dikasih AI atau chip yang isinya itu semua data untuk persiapan. Nah, Tuhan kita jauh lebih canggih dari hal itu Bapak Ibu. Ya, oke saya baca berikutnya. Dan yang saya katakan tadi mesbah korban bakaran ini bicara tentang pertobatan yang membuat kita dimerdekakan. Dan sekali lagi saya berdoa berharap mental kita mental orang yang merdeka, orang yang bebas, sehingga sekalipun orang berkata hari-hari ini susah, tapi kita bisa tetap memberi dan berbagi.
Yang saya katakan itu salah satu bentuk kita berdoa dan mengusahakan kesejahteraan. Paling tidak ada satu orang yang kita bisa sejahterakan hidupnya, Bapak Ibu. Walaupun kita ngomong, mungkin negara nggak bisa mensejahterakan mereka, tapi kita bisa menolong orang-orang di sekeliling kita. Seperti kalau kita hari-hari ini baca Kisah Para Rasul pasal 2, 41 sampai 47 sebagai gaya hidup jemaat mula-mula. Dengan jelas ayat itu katakan bahwa tidak ada satupun jemaat yang mengalami kekurangan hari itu. Sekalipun hari itu sedang ada di masa-masa yang sulit karena mereka sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Kenapa? Karena satu dengan yang lain dengan tulus saling mengusahakan kesejahteraan sesamanya. Bahkan di ayat itu katakan ada yang menjual hartanya, menjual tanahnya. Terlepas ada begitu banyak pro dan kontra tentang penafsiran ayat itu, Bapak Ibu. Tapi prinsip sederhana yang saya katakan waktu saya khotbahkan ayat itu, yang penting kita ini tulus. Bukan kita menuntut orang jual hartanya untuk nolong kita. Bukan. Sekali lagi prinsip firman itu adalah untukku, Bapak Ibu. Kalau kita membangun komunitas dan kita punya hati yang tulus dan ada waktunya Tuhan suruh kita memberi, ya kita beri karena memang mereka butuh. Jadi jangan diputar balik posisinya untuk kita melakukan bagian kita. Jadi bukan berarti terus kita memakai ayat itu menuntut orang jual hartanya untuk diberikan kepada kita. Spiritnya nggak seperti itu. Makanya prinsip yang saya ajar tentang cara hidup jemaat mula-mula itu yang pertama bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, terus kedua bersekutu dengan tulus, masing-masing tulus. Walaupun mungkin saja ada orang-orang yang nggak tulus menggunakan aji mumpung di dalam komunitas. Ya itu pilihan mereka. Tapi firman Tuhan nggak ngajar seperti itu. Firman Tuhan ngajar kita ini tulus. Jadi sekali lagi mari isi kemerdekaan bangsa ini dengan kemerdekaan hakiki hidup kita. Kita berlaku sebagai orang yang merdeka. Terlepaslah apapun yang sedang terjadi hari-hari ini. Saya tidak sedang bicara pro siapa Bapak Ibu. Ya kita berdoa untuk pemimpin kita kalau mereka tidak melakukan amanah. Dan itu yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bahkan kepada pemerintahan yang bengis sekalipun kata firman Tuhan. Jadi mari miliki sikap hati yang benar sesuai dengan firman. Yang seperti kemarin saya katakan di ibadah, ya kalau kita lihat realita dan berita, terkadang kita bisa ikut marah, kita bisa ikut kecewa. Tapi mari kembali kepada firman. Apakah firman ngajarin kita seperti itu atau enggak? Mari di momen kemerdekaan ini, saya mengajak kita merenungkan kemerdekaan hakiki hidup kita. Jangan-jangan bukan cuma bangsa kita saja kita merasa nggak merdeka, tapi jangan-jangan di dalam Kristus kita juga nggak merasa merdeka. Dan sederhananya yaitu membuat kita hidup juga masih jatuh bangun dalam dosa. Bahkan sayang sekali Bapak Ibu, darah yang begitu mahal yang sudah dicurahkan untuk membebaskan kita, masa kita sia-siakan? Darah para pahlawan yang sudah tercurah untuk kemerdekaan bangsa ini, masa kita sia-siakan dengan kemarahan dan kekecewaan kita? Tapi mari lakukan apa yang firman Tuhan katakan, berdoa dan usahakan kesejahteraan kota di mana engkau tinggal, sekecil apapun itu. Oke, saya akan baca lanjut ayat ini Bapak Ibu. Mengenai pelataran, haruslah engkau membuat pelataran kemah suci. Untuk pelataran itu pada sebelah selatan harus dibuat layar dari lenan halus yang dipintal benangnya, 100 hasta panjangnya pada sisi yang satu itu. Tiang-tiangnya harus ada 20 dan alas-alas tiang itu harus 20 dari tembaga. Tetapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya harus dari perak. Demikian juga pada sebelah utara, pada panjangnya harus ada layar yang 100 hasta panjangnya. Tiang-tiangnya harus ada 20 dan alas-alas tiang itu harus 20 dari tembaga, tetapi kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya harus dari perak. Dan pada lebar pelataran itu ada pada sebelah barat harus ada layar yang 50 hasta dengan 10 tiangnya dan 10 alas tiang itu. Lebar pelataran itu yaitu bagian muka pada sebelah timur harus 50 hasta. Yakni 15 hasta layar untuk sisi yang satu dan di samping pintu gerbang itu dengan 3 tiangnya dan 3 alas itu, dan juga untuk sisi yang kedua di samping pintu gerbang itu 15 hasta layar dengan 3 tiangnya dan 3 alas tiang itu,
Tetapi untuk pintu gerbang pelataran itu tirai 20 hasta dari kain ungu tua yang melambangkan Yesus Raja, kain ungu muda, kain kimisi, dan kain lenan halus yang dipintal benangnya, tenunnya berwarna-warna dengan 4 tiangnya dan 4 alas tiang yang saya jelaskan tadi Bapak Ibu ya. 4 tiang itu untuk jadi pintu dengan 4 jenis kain yang melambangkan Yesus itu sebagai Raja, kain ungu, kain putih itu Yesus sebagai uh, anak Allah, atau Bapak Ibu bisa belajarlah hal-hal lebih detailnya Bapak Ibu ya. Segala tiang yang mengelilingi pelataran itu haruslah dihubungkan dengan penyambung-penyambung perak dan kaitan-kaitannya harus dari perak dan alas-alasnya dari tembaga. Panjang pelataran itu harus 100 hasta, lebarnya 50 hasta dan tingginya 5 hasta dari lenan halus dan dipinta benangnya dan alas-alasnya itu harus dari tembaga. Adapun segala perabotan untuk seluruh perlengkapan kemah suci dan juga segala patoknya dan segala patok pelataran semuanya harus dari tembaga. Mengenai minyak untuk lampu, haruslah kau perintahkan kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu, supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala di dalam kemah pertemuan di depan tabir yang menutupi tabut hukum. Haruslah Harun dan anak-anak yang mengaturnya dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Israel turun-temurun. Ini bicara tentang minyak supaya kaki Dian pelintanya itu terus menyala dan itu turun-temurun, nggak boleh padam Bapak Ibu. Pagi dan petang minyaknya harus diberi. Nah, begitu juga dengan hidup kita tadi. Kalau hari ini kita belajar ada 3 hal, yaitu mesbah korban bakaran yang saya katakan itu bicara tentang pertobatan kita. Nah, yang kedua tadi itu kemah sembahyang secara keseluruhan pelatarannya, karena Bapak Ibu boleh nanti cari gambar skema kemah sembahyang supaya bisa lebih jelas. Jadi yang perikop yang kedua itu pelataran secara keseluruhan. Nanti di dalam pelataran itu baru ada ruang kudus maha kudus. Gambarnya Bapak Ibu bisa cari, dan yang saya katakan tadi ada 3 pintu gerbang dari 4 tiang dan ada 4 jenis kain tadi. Kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi itu kain merah, yaitu bicara tentang Yesus sebagai anak manusia. Dan dari lenan halus itu kain putih. Jadi hari ini sekali lagi ketika kita belajar kemah sembahyang dengan seluruh ornamen detailnya, mari kita bersyukur hari ini secara khusus sekali lagi untuk kemerdekaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Waktu kita menerima Injil, kita meresponi dengan free will kita untuk bertobat, memberi diri dibaptis, menerima karunia Roh Kudus, teruslah hidup dalam kebenaran firman. Teruslah hidup dalam pengurapan dan hikmat Roh Kudus. Teruslah hidup dalam doa pujian dan penyembahan dan menikmati hadirat Tuhan. Itulah kemerdekaan sesungguhnya dalam hidup kita. Sehingga kita senantiasa bersuka cita, bersyukur senantiasa dalam segala keadaan. Karena kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Itulah kemerdekaan sesungguhnya Bapak Ibu. Oke, itu saja yang saya sampaikan pagi hari ini. Silakan kalau ada di antara Bapak Ibu yang mau menambahkan sesuatu. Kalau tidak ada, saya serahkan kepada Kau Joni. Ya, shalom semua. Kalau tidak ada yang menambahkan, kita akan masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapak, terima kasih di pagi hari ini kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh terus bersama-sama bersekutu, memuji, memuliakan kami Tuhan. Hari ini Tuhan boleh mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu. Tuhan, Kau boleh mengajar kami di mana kami bersekutu masuk dalam hadirat itu. Terlebih dahulu Tuhan kami bersyukur karena Kau telah memerdekakan kami Tuhan dari setiap dosa-dosa kami, bebaskan kami. Sehingga kami boleh setiap saat boleh datang ke hadirat-Mu Tuhan. Memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Kita berkati hamba-Mu Pak Heri yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau terus pakai Pak Heri Tuhan dimanapun dia berada. Kau boleh menjadi berkat dan kesaksian bagi banyak orang.
Kau berkati Pak Heri bersama istri dan anak-anaknya Tuhan. Keluarga mereka boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga Engkau berkati kami semua Tuhan yang pagi hari ini sudah mendengarkan kebenaran firman. Kami boleh terus mempraktikkan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Lewat hidup kami Tuhan, boleh membawa orang-orang datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami bersyukur Tuhan. Pagi hari ini di mana bangsa kami Indonesia telah merayakan kemerdekaan Indonesia Tuhan. Mengingatkan kemerdekaan yang sudah Kau beri Tuhan. 81 tahun lamanya Tuhan. Bangsa Indonesia boleh melihat kemerdekaan. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, Engkau juga memberkati bangsa kami ini Tuhan. Untuk mempertahankan kemerdekaan Tuhan. Sehingga rakyat Indonesia boleh merasakan kemerdekaan yang benar-benar kemerdekaan Tuhan. Sehingga mereka boleh dapat kesejahteraan dan keamanan Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan berkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan. Engkau taruhkan roh takut akan Engkau. Sehingga mereka boleh memimpin bangsa kami adil dan benar Tuhan. Mulai dari presiden, para menteri dan stafnya Tuhan. Gubernur, bupati, wali kota, sejajarannya. Taruhkan roh yang takut akan Engkau. Sehingga mereka boleh memimpin dengan sungguh-sungguh Tuhan. Untuk membawa bangsa ini menikmati setiap kemerdekaan dan kebebasan Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur buat hasil bumi dan hasil alam yang melimpah yang Kau sediakan. Biarlah itu boleh dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Pak, terima kasih. Kami serahkan bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sehingga mereka boleh menikmati setiap kemerdekaan yang sudah Kau berikan Tuhan. Dan mereka boleh juga menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami terus berdoa buat Pak Angko Wijaya Tuhan. Engkau memberkati, Engkau terus memulihkan kesehatannya. Engkau terus memberikan semangat dan sukacita di masa tuanya. Sehingga dia boleh melihat anak-anak dan cucunya berbahagia Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami terus berdoa buat setiap hamba-hambamu, buat setiap pelayan-pelayanmu, setiap pemimpin-pemimpin rohani kami, penatua-penatua kami Tuhan, Engkau memberkati Tuhan, Engkau terus memberikan mereka hikmat untuk menjadi berkat, teladan buat jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Dimanapun mereka melayani Tuhan, seluruh Indonesia ini Tuhan, khususnya Tuhan, yang Kau tempatkan hamba-hambamu melayani. Boleh membawa jemaat-Mu, mengayomi mereka, menguatkan mereka untuk semakin dekat kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Serahkan pagi hari ini setiap doa-doa kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kasih Tuhan, mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan Pak E. Kami bersyukur buat hari baru penuh kemenangan dan sukacita melimpah Kau jadikan bagi kami. Kami serahkan roh jiwa tubuh kami dalam tangan-Mu. Tutup bungkuskan kuasa darah Yesus. Malaikat-malaikat tempat tinggal kami. Menyertai keluar masuk kami sepanjang hari dan aktivitas kami. Dan sungguh biarlah hidup kami di dalam kemerdekaan yang Kau berikan. Hidup kami jadi berkat bagi orang sekeliling kami. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan apa yang kami kerjakan dengan tangan kami sudut firman-Mu, Tuhan berkati dan Tuhan buat berhasil. Terpujilah nama-Mu. Biarlah kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekian mulai hari ini sampai Maranatha, dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Oke, semangat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus